Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi bersama saya Furi Harun dan juga Cika ya. Kali ini ditemani sama Sandra dan juga Santa Claus ya. Kenapa ditemani sama Sandra dan juga Santa Claus? Karena kemarin kita baru saja merayakan Natal ya. Jadi buat kalian semua subscriber yang sering kali nonton acaranya Furi Harun yang sedang merayakan Natal, Kak Furi dan juga tim mengucapkan selamat Hari Raya Natal ya. Semoga kalian selalu dalam keberkahan dan juga kebahagiaan. Dan sebagai bonus ya Cika ya, Cika udah siap belum? Udah siap gitu ya. Jadi dari kemarin memang saya suruh dia siap-siap karena kali ini kita akan mengeluarkan ramalan yang jauh lebih detail, jauh lebih panjang karena kita akan mengupas ya apa aja sih kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam 1 tahun ke depan untuk 12 zodiak. Jadi pastikan kalian sudah subscribe YouTube channelnya Furi Harun dan juga aktifkan loncengnya ya, supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang muncul. Dan kita akan mulai dengan zodiak yang pertama, yaitu zodiak Aries ya. Kira-kira gimana nih peruntungannya si Aries? Oh, ada yang nikah kata Cika. Berarti bahagia ya. Di sini nggak ada yang Aries ya, teman-temannya Furi. Ada kartu pertama, kesederhanaan. Ya, jadi untuk keuangan sendiri, Aries disarankan untuk tidak mengeluarkan dana ya, ataupun mengeluarkan modal untuk bisnis baru. Jadi kalau misalnya kalian memiliki planning untuk bisa memiliki bisnis dan usaha baru, lebih baik dipertimbangkan berulang-ulang karena peruntungan ekonominya baru akan membaik di sekitaran bulan Mei tahun 2021. Jadi mungkin sekitar Januari, Februari sampai dengan April lebih baik mengerjakan apa yang sudah jalan dan jangan menginvestasikan banyak uang untuk sebuah usaha yang baru ya. Sementara itu, untuk percintaan ada kabar bahagia ya. Di sini kartunya yang keluar ada Sang Jauhari atau The Magician ya, Cika ya. Apa? Ya, jadi yang kemarin kata Cika masih seneng PHP orang, masih seneng flirting sana, flirting ini, jalan sama si A, jalan sama si B, nggak mau ikat komitmen, maka di tahun 2021 ini ada beberapa Aries yang single memutuskan untuk menikah di tahun 2021 ya. Mudah-mudahan pernikahannya berjalan dengan lancar ya Cika ya. Dan juga enggak main-mainin lagi perasaan orang lain. Jadi ada beberapa dari Aries yang akhirnya move on dan juga menikah di 2021 setelah penantian yang lumayan cukup lama ya. Sementara itu untuk yang sudah menikah, di sini kartunya yang keluar ada Sang Biarawati. Ya. Jadi artinya apa sih? Apa yang harus dilakukan oleh si Aries ini yang sudah menikah? Di sini kalian diharuskan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih sering berdoa gitu. Karena di tahun 2020 banyak sekali Aries yang sangat hopeless ya, terutama karena perekonomiannya turun drastis. Terus juga ada keluarga yang memang sakit gitu, jadi bener-bener rumah tangganya kayaknya selama 1 tahun ini banyak banget cobaannya, banyak banget rintangannya, apa yang selama ini udah dikumpulkan akhirnya kejual gitu. Jadi kayaknya menghadapi 2021 ini masih dengan perasaan yang deg-degan, was-was, bisa nggak sih keadaan akan kembali normal seperti dulu. Nah, kartu Sang Biarawati ini menunjukkan bahwa sebenarnya satu hal yang harus kalian lakukan yang paling penting adalah kalian tetap komitmen ya. Kalian juga tetap bersama-sama dengan pasangan melewati semua hal yang terjadi. Dan kalau memang kalian lebih meningkatkan ya sisi beribadah, terus berdoa kepada Tuhan, maka segala kebaikan akan datang. Dan mungkin tidak mustahil setelah bulan Maret 2021 akan ada sebuah peluang menarik yang ditawarkan oleh orang lain ya. Dan ini juga akan sedikit membantu peruntungan dan juga keuangan kalian.
Jadi lebih harus berdoa ya Cika ya. Iya, soalnya 2020 kemarin kayaknya banyak banget yang sedih, banyak banget yang akhirnya mobilnya kejual gitu, terus juga barang-barang yang selama ini dikumpulkan ada juga yang akhirnya harus dijual gitu. But that's okay ya, namanya hidup kan ada ups and down, jadi mudah-mudahan semuanya akan kembali baik di 2021 ini. Oke. Kartu terakhir ya, bottom of the deck-nya. Serem ya. Iya, kata Cika serem ini gambarnya. Ya, ada sang iblis. Jadi artinya apa, Cika? Ya, artinya 2021 ini adalah tahun yang menguras emosi untuk zodiak Aries. Jadi usahakan dari awal tahun kalian banyak sekali memperbaiki ya, introspeksi diri, melakukan meditasi, melakukan perbaikan-perbaikan baik untuk diri sendiri, bersama pasangan maupun dalam hal pekerjaan, bisnis, pertemanan, karena ada banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kalian. Banyak sekali rencana yang tidak berjalan dengan baik, sehingga kalian banyak kesel. Ada beberapa hal yang mungkin akhirnya ada beberapa Aries yang ditipu teman sendiri atau disalip teman sendiri dalam urusan bisnis, dan ini membuat kalian sangat emosi. Tetapi disarankan untuk kalian tetap tenang ya, dan jauhi sikap emosional, karena di tahun 2021 banyak sekali orang-orang yang jenuh ya. Jadi kalau orang-orangnya udah jenuh nih, ibaratnya udah mengalami 2020 yang nggak terlalu baik, yang nggak terlalu oke, akhirnya malah kalau kalian terlalu kasar gitu dalam mengingatkan seseorang gitu, akhirnya malah menjadi permasalahannya malah tambah besar. Kalian juga bisa kehilangan teman, malah kehilangan pekerjaan atau peluang bisnis. Jadi usahakan untuk tetap tenang. Itu aja of the deck ya, saran untuk zodiak Aries. Kalau yang masih pacaran, ada kemungkinan ya, ada kemungkinan untuk Aries menikah, tetapi ada juga nih yang lucu, kalian putus dari pasangan, dari pacar, tetapi akhirnya akan menikah dengan mantan gitu ya. Jadi ada beberapa Aries yang di tahun 2021 ini justru akan CLBK sama mantan, dan setelah balikan lagi akhirnya malah kalian nikahnya sama mantan. Jadi sama pacarnya cuman sekedar berteman aja. Ada flashback ya, ada kembali ke cinta yang lama, karena ada beberapa hal yang tidak kalian sadari gitu. Ternyata selama ini orang yang kalian cari itu sebetulnya ya, tapi mungkin dulu hubungannya tidak terjalin dengan baik gitu. Kalian juga masih senang flirting sana flirting sini, dan akhirnya sekarang setelah komitmen untuk setia, balik lagi deh gitu ya. Untuk kesehatannya gimana? Sakit-sakitnya masih sakit-sakit yang normal lah kata Cika. Jadi nggak ada sesuatu hal yang berat ya. Dan mudah-mudahan juga kalaupun cuma sekedar nggak enak-enak badan ya, kalian bisa menjaga kondisi dan jangan insomnia. Usahakan buat Aries yang biasanya insomnia untuk bisa beristirahat dan tidur dengan teratur, sehingga di 2021 tantangannya lebih besar. Tentunya stamina kalian juga harus lebih oke lagi. Tabungannya ada yang nambah, ada yang hilang kalau terlalu emosional. Jadi perhatikan emosi ya. Oke, itu tadi sedikit ulasan untuk Aries. Jadi titik berat atau bottom of the deck-nya dari Aries di tahun ini adalah emosi, emosional. Itu yang akan menentukan jalan karir kalian akan panjang atau enggak, kesehatan akan tetap oke atau enggak, bahkan di dalam hubungan percintaan dan juga pertemanan ya. Oke, setelah zodiak Aries ini kita akan balik lagi dengan zodiak yang kedua, yaitu zodiak Taurus. Jadi jangan kemana-mana. Oke, sekarang kita akan mulai dengan ramalan zodiak untuk kalian yang berzodiak Taurus ya. Pasti udah deg-degan kan, udah nanya-nanya nih karena banyak banget DM yang masuk ya. Ada beberapa dari Taurus yang lagi galau banget. Nah, ini adalah jawaban buat kalian ya. Udah siap Cika? Ya, siap.
Kartu percintaan Taurus untuk 2021 di sini ada The Fool atau masa bodoh, ya. Jadi artinya di tahun 2021 ada beberapa Taurus yang akhirnya mengakhiri masa jomblonya. Jadi kan kita tuh tahu ya, orang-orang Taurus adalah orang-orang yang sangat menikmati kerja keras, sangat menikmati rutinitas gitu, dan mereka kadang kalau sudah kecewa agak sedikit sulit untuk open heart lagi dan membuka hati untuk cinta yang baru. Tetapi di tahun 2021 ini ada beberapa Taurus yang memutuskan untuk menjalin hubungan percintaan. Oh, tapi belum nikah ya, Cika ya? Belum. Jadi hanya oke deh, kita coba deh ya kalau pacaran kayak gimana gitu. Ini berlaku untuk kalian Taurus yang dari kemarin-kemarin masih stay menjadi single ya, jomblo gitu. Sementara itu, untuk Taurus yang sudah berpacaran lama di sini ada kartu yang kedua yaitu Sang Imam. Ya, ini berlaku untuk beberapa Taurus baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Ada indikasi untuk terjadinya sebuah pernikahan gitu, Cika. Ya, jadi ada beberapa dari Taurus yang akan menikah di tahun 2021. Tetapi bad news-nya adalah ada beberapa dari Taurus yang sudah menikah sebelumnya justru bercerai di tahun 2021. Jadi banyak sekali perceraian di antara zodiak Taurus dengan zodiak yang lain dengan pasangannya terjadi sekitaran bulan Juni sampai dengan bulan Agustus. Waduh, banyak yang cerai, Cika. Kenapa? Oh, udah bosen kali. Kata Cika, itu kata Cika loh ya, bukan kata Mami Furi. Jadi itu adalah beberapa hal yang terjadi karena mungkin sudah ada akumulasi dari berbagai macam persoalan ya di antara kalian berdua dengan pasangan. Akhirnya banyak sekali Taurus yang memutuskan untuk bercerai. Ini yang udah menikah ya. Sementara itu yang masih berpacaran justru sebaliknya memutuskan untuk menikah gitu. Jadi ada peningkatan tetapi juga ada penurunan gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih semuanya baik-baik aja ya, Cika ya. Ya, dan juga di sini ada kartu kekuatan ya. Ada kartu kesabaran di sini yang keluar. Artinya ada beberapa di antara kalian yang memang harus banyak sekali menanggung beban permasalahan yang dilimpahkan oleh orang lain untuk kalian selesaikan. Ya, jadi mungkin ada beberapa di antara Taurus yang merasa bahwa apa yang kalian dapat itu hasilnya tidak bisa sepenuhnya kalian nikmati sendiri. Ada berbagai macam masalah dan persoalan yang muncul, baik dari pihak keluarga, misalnya orang tua ternyata ada pengeluaran yang tidak terduga dan juga harus kalian cover. Ada juga beberapa permasalahan dengan orang lain yang akhirnya kalian harus bantu selesaikan. Jadi di semester pertama di antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret dituntut untuk berbesar hati dalam membantu menyelesaikan permasalahan orang, dan ini unsurnya adalah unsur materi ya. Jadi mungkin akan ada uang yang keluar ya. Tetapi jangan berkecil hati dikarenakan di sini bottom of the deck-nya ada bintang atau the star. Jadi ada sebagian orang yang berpendapat bahwa semakin berat ya, misalnya kalian menjadi tulang punggung keluarga, semakin berat beban yang harus kalian tanggung, justru semakin banyak blessing, semakin banyak berkah yang didapat ya, yang diberikan oleh Tuhan. Jadi di sini meskipun di 3 bulan awal di tahun 2021 kalian ngerasa bahwa kok ini kok nggak fair ya gitu, sementara kita udah ngumpulin uang udah lama, kita juga udah kerja keras, tetapi ternyata harus uangnya dipakai menyelesaikan permasalahan orang lain gitu, ya sudah. Karena setelah itu sekitaran bulan April, Mei, Juni itu banyak sekali hal, banyak sekali rezeki yang masuk. Jadi disarankan juga untuk tidak terlalu boros dan tidak membeli hal-hal yang tidak terlalu penting gitu. Kalau bisa tabungannya ditambah ya. Ya pengeluaran bolehlah nambah gitu kalau memang lagi berkecukupan, tetapi tabungannya targetnya di 2021 harus jauh lebih besar daripada 2020. Kenapa? Iya, siapa di sana Taurus di sana yang nggak pernah mikirin tabungan?
Ya, siapa yang cuman mikirin ya udahlah dapat segini ya udah dipakai aja. Ya udah dapatnya segini disyukuri, yang penting ada. Jangan pernah berprinsip atau berpedoman seperti itu ya, teman-teman. Ini berlaku untuk semua zodiak. Kalau bisa sedikit demi sedikit kita kumpulkan supaya akhirnya menjadi bukit. Karena zaman sekarang ini banyak sekali hal yang di luar prediksi kita. Jadi kalau kita punya tabungan, kita punya simpanan, maka kita lebih percaya diri ya menghadapi hari esok gitu. Ya kata Cika, jangan simpanannya dan jangan cinta gitu. Simpanan apa, laki-laki simpanan atau perempuan simpanan gitu. Hati-hati. Untuk kalian Taurus harus ekstra setia ya di 2021 karena ada beberapa di antara kalian yang diindikasikan akan melakukan perselingkuhan gitu. Jadi harus setia ya Cika ya, harus setia Taurus ya. Siapa yang Taurus Cika? Ada gitu. Tuh mungkin di belakang atau ya di mana ya. Oke, teman-teman ya, itu tadi ramalan untuk zodiak Taurus. Jadi bottom of the deck-nya The Star, tetapi ujiannya di 2021 adalah kalian harus membantu menyelesaikan permasalahan dalam hal materi yang sebenarnya itu bukan salah kalian. Jadi dituntut untuk berbesar hati ya, tetapi jangan takut karena blessing dan juga perekonomiannya bagus. Serta harus setia ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan zodiak Cancer setelah yang berikut ini. Oke, kita akan lanjutkan dengan zodiak yang ketiga, yaitu zodiak Cancer. Ngomongin tentang zodiak ketiga, gimana tadi ramalan di zodiak pertama dan juga zodiak kedua? Apakah cukup resonate dengan apa yang kalian rasakan? Oke, sekali lagi buat kalian ya, ini hanyalah merupakan sebuah prediksi sehingga bisa memberikan guidance karena Kak Furi yakin bahwa kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Jadi dijadikan sebagai masukan aja ya. Oke, zodiak Cancer, kita akan mulai dengan kartu yang pertama ya di 2021 ada Baginda Raja ya. Ambisius. Jadi di sini perlu sangat berhati-hati di tahun 2021 karena ada beberapa Cancer yang berusaha untuk melakukan segala macam cara untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi ada beberapa orang Cancer yang tidak terlalu peduli ya dengan apa yang dirasakan oleh orang lain karena kalian merasa bahwa apa yang kalian alami itu jauh lebih berat daripada orang lain gitu. Dan ini akan berakibat kepada munculnya berbagai macam permasalahan di lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan percintaan. Jadi harus sangat berhati-hati ya Cancer ya. Tahun 2021 Cancer di bulan Januari sampai dengan bulan sampai dengan bulan April tidak disarankan untuk mengeluarkan dana ya dalam hal investasi ataupun pembelian apapun ya. Jadi uangnya dihemat-hemat dulu, dan juga untuk kalian yang memang ingin mengembangkan usaha atau ingin berpindah pekerjaan, harap bersabar dulu, tunggu kabar sampai dengan trimester pertamanya berakhir di 2021. Kalau memang tidak ada progres, mungkin ada baiknya kalian untuk move on, mencari sebuah hal yang baru ataupun mencari sampingan baru atau mengeluarkan modal untuk usaha yang baru gitu ya. Tetapi ada berbagai permasalahan ini justru karena jadi si Cancer itu gimana sih Cika ceritanya? Ya jadi si Cancer ini ngerasa bahwa apa yang didapatkan di 2020 ini sangat nggak worth it gitu. Tetapi kalian hanya melihat segala sesuatunya dari sisi negatif sehingga terlalu berambisi gitu. Terlalu berambisi dan tidak memikirkan orang-orang di sekitar kalian itu juga tidak terlalu bagus. Sehingga ada beberapa di antara kalian yang mungkin akan terlibat pertengkaran dengan pasangan ya. Oke. Sementara itu untuk percintaan ya, ada pemanggilan. Jadi ada beberapa di antara Cancer yang sangat tidak nyaman karena sudah mulai ditanya-tanya sama keluarga
Ini berlaku untuk Cancer yang masih jomblo ya, dan juga Cancer yang mungkin sudah membina hubungan pacaran tetapi belum ada kejelasannya. Jadi udah mulai ditanya-tanya kapan punya pasangan, yang udah punya pasangan kapan nikah gitu. Sementara kalian sendiri lagi memikirkan hal lain yang berhubungan dengan keuangan dan pekerjaan gitu. Jadi kayak apa sih kok pada ribet gitu, kok nggak ngerti gitu. Jadi kalian juga harus pandai menyikapi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari keluarga karena itu adalah pertanyaan yang wajar ya. Sementara itu untuk yang sudah menikah, di sini ada roda kehidupan yang berputar. Jadi ada beberapa di antara Cancer yang kemarin-kemarin mungkin terlibat perselingkuhan dengan pasangan atau memiliki hubungan pernikahan yang kurang harmonis dan banyak banyak dibumbui oleh pertengkaran gitu, terus juga kebohongan. Di tahun ini kalian berkomitmen untuk bisa merubah menjadi pasangan yang jauh lebih harmonis, lebih terbuka satu sama lain dan memulai lembaran baru dan saling memaafkan. Dan itu sangat baik ya Cancer ya, kalau memang kita bisa saling memaafkan, menutup lembaran yang baru ya sudah. Jadi kan anak-anak juga tidak menjadi korban perpisahan kalian ya. Terus di sini bottom of the deck-nya ada Sang Keadilan. Ya. Ada Sang Keadilan. Jadi tahun 2021 ini adalah tahun resolusi untuk kalian yang berzodiak Cancer. Ada sebuah perubahan dalam hal pekerjaan dan juga dalam hal percintaan. Jadi mungkin ada beberapa di antara Cancer yang kemarin-kemarin single, terus akhirnya merubah statusnya di 2021 menjadi menikah. Dan ada juga yang mungkin berpindah pekerjaan atau berpindah profesi gitu. Jadi sebuah resolusi, sebuah perubahan akan terjadi di kehidupan Cancer, tetapi dalam hal perekonomian jauh lebih baik di 2021 ya. Tetapi PR-nya adalah dalam hal kesehatan. Kenapa Cika? Oh gitu. Jadi kata Cika ini hubungannya sama kartu yang pertama yang melakukan segala macam cara untuk bisa mendapatkan keinginan. Nah itu diantaranya kalian juga kurang memperhatikan masalah kesehatan. Jadi banyak sekali Cancer yang diganggu sama penyakit, baik itu penyakit yang ya penyakit-penyakit ringan sampai penyakit yang memang agak sedikit mengganggu aktivitas kalian. Jadi coba perhatikan asupan pola makan dan juga istirahat yang cukup ya. Meskipun tahun ini merupakan tahun resolusi buat kalian, bukan berarti harus melakukan pekerjaan terus-menerus tanpa memikirkan istirahat atau makan yang bergizi ya. Jadi ada beberapa yang diet juga Cika. Ada beberapa yang diet karena mungkin ingin mendapatkan jodoh, jadi akhirnya ini banget ya, minum obat diet, terus juga mengurangi makannya terlalu berlebihan, sehingga akhirnya kalian mungkin ada beberapa yang terserang mah kronis gitu ya. Jadi harus betul-betul dipertimbangkan dalam melakukan langkah apapun di tahun 2021. Jangan sampai nanti kalian mengorbankan kesehatan kalian sendiri ya. Oke, itu tadi zodiak yang ketiga, zodiak Cancer, dan kita akan lanjutkan ke zodiak yang keempat, zodiak Gemini setelah yang berikut ini. Oke, teman-teman ya Furi, sekarang kita saatnya membahas zodiak yang keempat, yaitu zodiak Gemini ya. Cika jangan capek dulu, ya kan udah dikasih permen, ya nanti dikasih es krim, tadi udah es krim. Ada ini dia kartu menara atau the tower ya. Ada sebuah perubahan status yang baru. Wow, jangan-jangan ada yang nikah, Cika, ya? Oh, si Coki udah nikah belum? Hah? Tergantung, kata Cika, tergantung uangnya udah cukup apa belum. Ya, kita sama-sama mendoakan ya. Jadi kalau tahun kemarin doanya mudah-mudahan Coki dapat jodoh, sekarang mudah-mudahan Coki nikah gitu ya. Selalu ada mudah-mudahan untuk Coki.
setiap tahun. Ya, jadi menara ini menandakan bahwa untuk percintaan akan ada perubahan. Tentunya perubahan ini kita semua berharap perubahan yang membahagiakan ya. Jadi yang sudah menikah akan segera memiliki momongan ataupun rumah baru. Jadi menara ini ada sesuatu yang baru yang melengkapi kebahagiaan kalian. Sementara itu yang sudah berpacaran sekian lama, mungkin saatnya tahun ini memutuskan untuk segera menikah. Tetapi ya ada berita buruk untuk Gemini yang masih jomblo, karena di tahun ini ada kemungkinan kalian akan mendapatkan ya berbagai macam kebohongan atau mungkin mendapatkan pasangan yang gak setia, pasangan yang bohong-bohong gitu, sehingga pada saat kalian memutuskan untuk ya udah kayaknya aku mau serius sama yang ini deh, ternyata udah dikenalin sama keluarga, baru ketahuan kalau dia misalnya sudah menikah atau mungkin dia pasangannya banyak gitu, pacarnya banyak. Jadi untuk Gemini yang jomblo masih belum menemukan tambatan hati yang pas di 2021. Jadi mungkin lebih baik fokus ke urusan pekerjaan. Kalau memang kalian kecewa, dibohongin ya kecewanya, sedihnya jangan terlalu lama ya Cika ya. Iya. Sementara itu di sini ada kartu Maharani. Artinya disarankan untuk Gemini terutama yang perempuan ya, lebih baik untuk menghilangkan berbagai macam pikiran yang terlalu negatif atau over posesif ya. Karena di sini banyak sekali pertengkaran yang diakibatkan si Gemini cewek ini terlalu posesif gitu. Jadi di tahun ini ada beberapa dari Gemini wanita yang mungkin akan ditinggalkan oleh pasangan prianya dikarenakan kalian tuh seringkali cemburu yang nggak beralasan gitu. Sebenarnya dia udah bener kok gitu, cuman ada di rumah, tapi karena nggak ngangkat telepon, jadi kalian mikirnya enggak. Jadi mungkin ya ada beberapa di antara kalian yang dulu memang pernah dibohongin sama pasangan sehingga trauma gitu, dan akibatnya kalian jadi mikir pasangan yang sekarang juga kayaknya nggak beda-beda jauh gitu. Atau mungkin kalian sendiri yang dulu suka berselingkuh sehingga berpikiran bahwa kayaknya ini kayak gua dulu deh gitu, padahal belum tentu seperti itu. Jadi lebih disarankan untuk Gemini yang perempuan untuk lebih sabar dan jangan cemburu buta, karena bisa aja kalian malah akan ditinggalkan oleh pasangan di tahun ini ya. Untuk keuangan dan juga pekerjaan, di sini ada maut ya. Artinya apa Cika? Jadi ada beberapa hal dan juga kebiasaan yang harus dihilangkan atau dimatikan kalau memang ingin ada progres dalam hal keuangan. Karena 2021 Gemini belum terlalu bagus dalam hal keuangan, belum kaya-kaya banget gitu. Tapi kalau kalian bisa memanage keuangan dengan baik, kalian bisa merubah berbagai macam hal yang aduh kayaknya malu deh nawar-nawarin ini ke teman kantor gitu ya. Kayak Coki tuh harus kerja ya. Ya udah kerja maksudnya harus jualan ya Cika ya. Gitu kata Cika. Jadi kalau misalnya kerja di kantor gajinya masih belum naik, ya harus cari penghasilan tambahan gitu. Apalagi kalau cita-citanya ingin menikah di 2021 ya, ini cuma sekedar contoh aja ya teman-teman ya. Jadi harus pandai-pandai mencari penghasilan tambahan. Jadi kalau memang kalian ngerasa bahwa aduh aku kayaknya malu deh, aku nggak punya mental sales yang harus nawar-nawarin kayak begini, ya pergunakan pasangan kalian. Mungkin pasangan kalian bisa menjadi sales gitu kan, mewakili gitu, kalian yang modalin gitu. Jadi ya saling berkolaborasi dengan pasangan untuk bisa mengumpulkan uang itu adalah bukan hal yang negatif ya. Daripada gitu berandai-andai, aduh siapa tahu dapat sumbangan gitu kan dari orang tua, lebih baik kalian pergunakan waktu di 2021 dengan sebaik-baiknya karena progresnya sangat bagus terutama di bulan Februari sampai dengan bulan Agustus. Nah, jadi momen-momen ini jangan sampai dilewatkan nih. Misalnya buat kalian yang aku sebenarnya hobi masak nih gitu, mau hobi bikin kue misalnya, tapi bisa nggak sih coba aja. Ya, jadi ini berlaku untuk Gemini dimanapun yang kalian memiliki potensi sebenarnya dan ingin dikembangkan selain bekerja, kenapa enggak gitu. Jadi tahun yang bagus juga untuk mengumpulkan uang karena kalau enggak rezekinya kan segitu-segitu aja gitu ya. Jadi harus benar-benar berubah dari diri sendiri dan mencari penghasilan tambahan.
supaya bisa beliin anaknya kalung juga gitu ya. Sebenarnya belum punya anak, tapi anaknya sama kayak Cika gitu, kumantong. Jadi kumantongnya bisa dibeliin kalung juga gitu ya, biar nggak jealous ya. Calon istrinya kapan dibeliin kalung? Ya itu nanti aja katanya. Oke, di sini ada rembulan ya. Ada rembulan, ada kesedihan. Hati-hati ya, mungkin kedekatan kalian dengan seseorang membuat orang lain terluka. Makanya Gemini ya, jangan suka jadi pelakor atau penior atau apa gitu ya. Jadi ternyata di balik kebahagiaan kalian ada seseorang yang sakit hati ya. Tapi ya udahlah, namanya kan kehidupan, life must go on. Kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan di balik yang sakit hati itu dia akan mendapatkan kebahagiaan gitu ya. Dan dia juga nggak sakit hati lagi. Karena ya kenapa ini muncul di the bottom of the deck? Karena orang ini nanti akan muncul lagi di 2021. Jadi ada tantangan tersendiri untuk Gemini yang memang siap berkomitmen. Apakah Anda bisa menghadapi gangguan dari mantan? Karena kalau gangguan dari mantan bisa diatasi dengan baik, maka semuanya akan menjadi lancar. Tetapi kalau kalian masih, ya udah deh, kamu mau apa sih? Mau ketemu? Aku lagi di Jakarta, ya udah kamu mau ketemu. Nanti ujung-ujungnya sama itu enggak, sama ini enggak. Jadi take it or leave it gitu ya. Iya, karena kita semua tahu kadang ya zodiak yang bersimbol kelinci ini kadang ya suka kalau lagi setia-setia gitu, kalau lagi kurang setia ya kurang gitu setianya. Jadi perlu diperhatikan ya. Oke, itu adalah ramalan untuk Gemini. Jadi harus pintar-pintar mencari penghasilan tambahan ya di 2021. Tetapi kesehatannya so far so good. Oke banget. Bahkan lebih oke daripada 2020 ya. Dan juga bisa terjadi pernikahan. Jadi ini adalah timing yang bagus. Asalkan kalian memang komitmen untuk setia. Oke, kita akan balik lagi di zodiak yang kelima setelah yang berikut ini. Oke, kita akan lanjutkan dengan zodiak yang kelima, yaitu zodiak Leo ya. Kenapa Cika cengar-cengir? Ya, ini ada kereta kuda Cika. Bukan naik kuda ya, artinya aduh, ini kadang ya tukang ramalnya masih kadang on, kadang enggak. Oke, kereta kuda di sini artinya kamu lagi bimbang dan galau di antara dua pilihan ya. Ini berlaku untuk Leo yang sudah berpacaran maupun yang masih jomblo. Jadi ya kasusnya di 2021 untuk yang sudah berpacaran lama, justru kamu itu lagi galau karena ternyata ada seseorang yang mendekati kamu ya di 2021 dan kayaknya nih sangat memenuhi kriteria untuk menjadi calon suami atau calon istri gitu. Jadi selama ini kalian sudah bertahan untuk mati-matian mempertahankan hubungan percintaan ya dengan pacar kalian gitu, meskipun banyak sekali perbedaan, banyak sekali pertengkaran gitu, tapi ya udahlah sayang gitu, hubungannya udah lama, daripada harus mulai lagi hubungan dengan orang yang baru gitu, belum tentu lebih baik. Tapi di 2021 kegalauan meningkat dikarenakan kalian menemukan orang yang kayaknya ini pas deh gitu. Aduh, jadi what should I do gitu pertanyaannya. Lebih baik kalau memang kalian galau banget, coba tanyakan kepada orang tua kira-kira gimana. Atau mungkin kalian lebih baik meningkatkan ibadah, meminta petunjuk kepada Tuhan kira-kira mana sih yang terbaik untuk dijadikan sebagai suami gitu ya. Sementara itu untuk yang single, ada beberapa teman yang akhirnya memperkenalkan orang gitu ya, buat ini kayaknya oke deh buat jadi pasangan kamu, dan kamu lagi galau banget deh milih yang mana karena kayaknya dua-duanya oke gitu. Jadi ya itu sarannya sama aja ya. Sarannya mungkin buat kalian yang muslim bisa sholat istikharah sehingga tidak salah menentukan pendamping ya. Jadi nggak ada pendamping salah, ada dua yang sama-sama oke, itu malah lebih galau lagi gitu. Sementara itu untuk yang sudah menikah di sini ada sang biarawati ya. Oke, untuk Leo yang sudah menikah,
Hati-hati Leo, karena ada beberapa di antara kalian yang mulai kepikiran untuk berselingkuh di 2021 ini ya. Itu Leo yang ada di depan kita, bukan sih Cika? Katanya. Jadi untuk kalian semua yang mungkin ya, kayaknya kalau di trimester pertama tuh masih oke ya. Jadi masih ya udah lagi lucu-lucunya gitu ya sama pasangan. Tetapi menginjak bulan keempat, si Leo ini udah mulai ngerasa bahwa kok kayaknya ini pasangan aku kalau dikasih tahu tuh ngeyel terus. Kok dia tuh kayaknya terlalu banyak nuntut gitu. Padahal aku juga capek, aku juga lagi banyak pikiran, lagi banyak beban. Sehingga akhirnya tergoda untuk berselingkuh. Hati-hati karena kalau kalian tidak bisa menjaga komitmen maka akan terjadi pertengkaran dan tidak mustahil mungkin nantinya akan pisah sementara gitu. Jadi lebih baik kalau lagi kesel sama pasangan banyak istighfar aja kata Cika ya, nggak usah mikirin yang aneh-aneh gitu. Kalaupun ada orang yang ngegoda-godain nggak usah ditanggapi ya. Coba untuk setia, karena kalau nggak setia malah masalahnya jauh lebih runyam ya daripada apa yang kalian pikirkan. Sementara itu, good newsnya, kabar baiknya dalam hal pekerjaan di sini ada bintang ya. Jadi ada beberapa di antara Leo yang menerima kenaikan gaji atau kenaikan jabatan gitu di perusahaan tempat dia bekerja. Atau yang menjadi pengusaha akan mendapat sokongan dana gitu, partner baru. Jadi untuk keuangan 2021 jauh lebih bagus daripada 2020. Mungkin itu gara-gara keuangannya bagus jadi pengen selingkuh, Cika. Hah? Bisa jadi sih katanya gitu, karena keuangannya naik jadi mikir yang enggak. Karena biasanya kalau orang lagi keuangan yang ngedrop tuh boro-boro mikirin yang selingkuh, kayaknya pengennya doa, kayaknya pengennya sakit hati, stres gitu ya. Tapi kalau uangnya udah lumayan, mulai deh aneh-aneh ya. Jangan sampai nanti mangkal di mana terlalu lama di warung nggak pulang-pulang gitu, padahal sebenarnya SMS-an, chattingan, tahu-tahu di susul sama pasangan gitu. Kok tumben nyusul ke warung gitu, Cika? Gimana kalau kayak gitu? Ya dipukulin lah sama pasangannya ya. Jangan sampai hal itu terjadi sama kalian ya Leo. Karena ini sangat kelihatan banget aroma-aroma perselingkuhan di sekitaran bulan April, tapi kemungkinan besar akan diketahui pasangan. Jadi sebenarnya orang-orang Leo itu bukan orang yang pandai menyembunyikan perselingkuhan. Jadi beda, kalau tipe player itu seperti Gemini, Aquarius, Taurus ya, itu tipikal player yang bisa menyembunyikan tanpa perasaan bersalah gitu biasanya. Tetapi kalau orang Leo cenderung mudah sekali diketahui oleh pasangan, karena sebenarnya pada dasarnya kalian adalah orang yang nggak bisa bohong gitu. Jadi kikuk gitu ya, hati-hati. Jadi lebih baik ya udahlah alihkan dengan hal-hal yang lebih bermanfaat ya. Sementara itu bottom of the deck-nya di sini ada kesederhanaan. Ya, jadi ini merupakan pangkal dari apa yang harus kalian lakukan selama 1 tahun ke depan di 2021, yaitu tidak boleh boros ya. Karena kalau kalian berhemat bukan berarti kalian lagi miskin nih, enggak, justru kan keuangan lagi naik. Karena kalau kalian berhemat maka akan membeli sesuatu yang cukup berharga. Ya, bisa aja mungkin kendaraan baru atau tempat tinggal baru. Yang jelas ini adalah kunci bottom of the deck-nya buat kalian Leo, harus sangat berhemat, harus sederhana. Jadi meskipun keuangan lagi oke, kan yang susah itu pada saat keuangan oke, tapi kita tetap sederhana gitu ya. Kalau memang keuangan lagi nggak oke, ya mau nggak mau kan memang harus sederhana dong ya. Nah, tapi di bulan Agustus, September, dan Oktober, kalian nanti pada akhirnya bisa mengumpulkan ya dalam sejumlah uang yang lumayan, dan mungkin nanti akan dibelikan sesuatu yang jauh lebih bermanfaat untuk pasangan, bukan untuk selingkuhan ya Leo, hati-hati. Jadi lucu ya, kok tahun 2021 kok aroma-aroma perselingkuhan tuh masih banyak.
tersebar di beberapa zodiak ya. Saya pikir 2021 itu adalah tahun resolusi di mana orang ingin memperbaiki taraf kehidupan gitu. Setelah 2020 kita dihujani badai, ada COVID dan lain sebagainya. Ternyata setelah berangsur membaik malah badai yang lain ya. Tapi mudah-mudahan ya siapapun kalian yang berzodiak Leo bisa berkomitmen untuk setia kepada pasangan, dan itu tadi tetap sederhana meskipun ada kelebihan ya, kelebihan rejeki sehingga bisa membeli sesuatu yang bermanfaat. Jadi nanti ada momennya gitu, ada kenangannya 2021 nih berhasil beli ini loh gitu. Jadi itu akan menjadi momen yang justru akan memacu kalian untuk bisa bekerja lebih baik, dia bisa safety lebih baik. Oke, kita akan balik lagi dengan zodiak yang keenam setelah yang berikut ini. Oke, teman-temannya Furi, sekarang kita akan beralih ke zodiak yang keenam ya. Dan sekedar informasi aja bahwa ramalan zodiak di tanggal ini ya 29 ini merupakan ramalan zodiak ya. Per zodiaknya lebih detail lagi kita buka satu persatu ya, tetapi hanya untuk 6 zodiak, yaitu zodiak Aries sampai dengan zodiak Libra. Dan nanti setelah tanggal berapa ya, Mas? 3. Oke, tanggal 31 ya nggak apa-apa ya, kan udah pada tahu itu di belakang ada, kalau nggak Coki, Wahyu ya. Nah, itu tanggal 31 nanti kita akan kupas 6 zodiak lagi ya. Dan ya itu tadi ya teman-teman, Kak Furi juga ucapkan terima kasih banyak untuk DM yang masuk, yang kalian cukup happy ya mendengar kabar bahwa Cika sudah punya kalung banyak, terus juga udah bisa ngejodohin 15 pasangan. Mudah-mudahan di tahun depan Cika bisa bantu lebih banyak pasangan lagi ya, untuk bisa bertemu sama jodohnya ya. Iya si Coki gitu, yang ke-14, yang ke-15 sebenarnya ada, tapi karena orangnya minta off the record, jadi ya udah ya. Mudah-mudahan bisa banyak. Kalau yang di belakang itu gimana tuh? Tuh yang lagi duduk omnya. Oh itu sih nggak usah dicariin sih, kata Cika gitu ya. Nggak tahu, mungkin udah ada jodohnya atau mungkin dia memang sudah berniat mencari jodoh yang baru gitu ya. Who knows ya. Oke, kita akan mulai dengan zodiak Libra. Kartu percintaan Libra, aduh, di 2021 ada maut ya. Artinya Libra lagi sedih banget karena cinta yang selama ini sudah terjalin sia-sia, kandas dikarenakan diselingkuhin pasangan ya. Kalau tadi kita bahasnya yang selingkuh-selingkuh, yang happy-happy, sekarang diselingkuhin. Pasti nggak enak banget ya. Jadi ada beberapa di antara Libra yang akhirnya mengakhiri pernikahan ataupun hubungan pacaran yang sudah terjalin lama dikarenakan kalian mengetahui bahwa pasangan kalian sudah lama berselingkuh. Gitu, cuman memang butuh effort gitu, butuh ini kayaknya gimana sih gitu, kalian udah kasih kesempatan untuk berubah tapi ternyata dia nggak pernah berubah gitu, keadaan juga udah sangat nggak enak sehingga di 2021 ini kalian memutuskan untuk memulai tahun baru dengan status baru tanpa pasangan gitu. Jadi meskipun sedih, Kak Furi harapkan kalian terus bersemangat ya, jangan hilang harapan karena ya siapa tahu besok atau lusa akan ada pengganti yang jauh lebih baik lagi. Nah, sementara itu untuk Libra yang masih jomblo, di sini kartunya yang keluar adalah Maharani. Ya. Jadi buat Libra yang masih single, Maharani ini menandakan bahwa kalau memang kalian ingin mendapatkan pasangan yang serius, ya kalian harus menjadi orang yang pantas untuk diseriusin gitu. Jadi ibaratnya kalau selama ini orang melihat kalian seneng main-main gitu, posting sana sini, jalan-jalan sama ini itu gitu, bagaimana seseorang akan yakin kalau kalian bisa diajak berkomitmen? Kayaknya nih orang seneng-seneng aja deh gitu, kayaknya ini orang kemarin baru jalan sama si A, sekarang jalan sama si B. Jadi orang nggak percaya.
Maka di 2021 ini kalian harus mulai merubah, baik dalam penampilan, tutur kata, maupun dalam gaya sehari-hari, sehingga orang lebih yakin bahwa kalian udah siap untuk hijrah, siap untuk memulai hubungan yang jauh lebih serius. Jadi kalau ada laki-laki atau perempuan yang ngedeketin, itu bukan cuma sekedar main-main aja, tapi akan mengajak ke jenjang kehidupan yang lebih serius gitu. Jadi intinya buat yang masih jomblo benar-benar harus merubah segala macam gaya hidup yang memang membuat orang lain menjadi tidak yakin dan tidak percaya sama kalian gitu ya. Sementara itu, untuk pekerjaan di sini ada kekuatan ya. Artinya beberapa di antara Libra disarankan untuk tidak buru-buru keluar pekerjaan. Karena belum tentu di tempat kerja yang baru hasilnya akan jauh lebih baik gitu. Jadi ada beberapa dari Libra yang kayaknya udah gerah banget nih sama lingkungan pekerjaan lama yang kok kayaknya nggak ada progres gitu. Kayaknya nggak ngasih reward apa-apa. Padahal kita udah memberikan yang terbaik untuk perusahaan tapi segitu-segitu aja. Cuman disarankan untuk bersabar. Karena kenapa harus bersabar? Ada kemungkinan ya di pertengahan tahun kalian akan mendapatkan promosi jabatan atau kenaikan. Jadi jangan dulu memutuskan bahwa bos kalian nggak peduli, lingkungan kalian nggak oke. Karena mungkin bos kalian nggak peduli karena memang keadaan dan situasi kondisi keuangannya lagi nggak oke. Karena ya setelah COVID itu kan memang kita semua orang juga lagi kurang oke dalam hal keuangan. Jadi harus bersabar. Jangan dulu terkena bujuk rayuan orang untuk udah keluar aja, kerja aja di ini kayaknya enak deh, gajinya kayaknya gede, masih kayaknya belum terlalu yakin ya, lebih baik dipertahankan dulu di tempat kerja yang sekarang. Ini dia kartunya, bottom of the deck-nya. Bottom of the deck-nya ada Baginda Raja. Jadi hati-hati dalam segala tindakan, dalam segala hal yang kalian lakukan, karena di tahun ini bisa aja si Libra ini banyak sekali berselisih paham dengan orang-orang. Mungkin karena percintaan kalian lagi nggak oke, kalian lagi sedih, jadi kalian suka baper. Ada orang salah ngomong sedikit langsung marah, ada orang nyinggung sedikit langsung, padahal sebenarnya mungkin tujuannya bukan untuk kalian atau bukan maksudnya ke sana, tapi banyak sekali di antara kalian yang lagi bener-bener sensitif. Jadi disarankan untuk kalian Libra di 2021 ini ya, kalau memang kondisi percintaannya lagi nggak happy, lagi galau, ya buat diri kalian sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat, ya buat kalian lebih, mungkin ada beberapa di antara kalian yang dulu suka naik gunung ya bisa naik gunung lagi, atau mungkin pengen jalan-jalan ke pantai, jalan-jalanlah ke pantai, sekedar untuk refreshing dan juga bisa menikmati hidup. Karena nggak selamanya perpisahan itu akan selalu menghasilkan sebuah hal yang buruk. Mungkin dengan berpisah kalian malah akan lebih mandiri, lebih happy satu sama lain, lebih fokus dalam menghadapi menjalankan pekerjaan dan juga kehidupan gitu, daripada mempertahankan pasangan tapi berantem terus, curigaan terus, negatif terus gitu ya. Jadi di tahun 2021 ini memang ada perubahan yang awalnya mungkin agak sedikit menyakitkan untuk kalian, tetapi mudah-mudahan ke depannya akan membuahkan hal yang jauh lebih baik lagi gitu ya. Udah Cika? Udah dulu katanya ya, Cikanya haus dan juga pengen istirahat dulu sebentar. Jadi teman-teman itu tadi ya kisi-kisi ya, kisi-kisi aja untuk 6 zodiak yang akan terjadi dalam hal percintaan, dalam hal pekerjaan gitu. Kalau kesehatan sih ya mudah-mudahan semuanya membaik, mudah-mudahan virus sudah nggak ada lagi. Pokoknya mudah-mudahan segalanya jauh lebih baik di 2021 ya. Jadi jangan kemana-mana, tanggal 31 nanti kita akan bahas 6 zodiak selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton ya dari awal tadi, dan mudah-mudahan apa yang kita berikan bisa menjadi saran dan masukan aja untuk kalian. Oke teman-teman, jadi Furi sama Cika pamit undur diri ya. Terima kasih buat kalian yang udah ngikutin tadi ramalan 6 zodiak ya di minggu ini, dan kita akan ketemu lagi di hari Kamis tanggal 31 nanti untuk ramalan 6 zodiak selanjutnya. Jadi pastikan untuk mantengin YouTube channelnya Furi Harun, dan harus subscribe tentunya, dan jangan lupa juga mengisi kolom komentar kira-kira apa sih yang perlu ditambahkan, apa sih yang kalian rasakan,
apakah ramalannya cukup resonate dengan apa yang kalian rasakan gitu, supaya kita bisa dapat masukannya dari kalian semua. Terima kasih, dan kita akan ketemu nanti tanggal 31. See you!